Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelompok 3 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridho Charles Jiswan, MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 anggota kelompok yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini dengan judul materi alat input dan output komputer. Kalian pasti sudah tahu bahwa komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang beroperasi di bawah kendali perangkat lunak yang bisa menerima data input, bisa memanipulasi data, dan menghasilkan informasi. Perangkat input auto output merupakan suatu perangkat yang sangat penting. Perangkat ini adalah sebagai jembatan penghubung antara pengguna dengan komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa berinteraksi dengan komputer. Pengguna juga tidak dapat memberikan perintah-perintah dan tidak dapat menampilkan hasil-hasil dari perintah tersebut. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan dioleh ke dalam komputer. Perangkat ini merupakan perangkat yang sangat penting, karena dengan perangkat ini, pengguna bisa berinteraksi dengan komputer, dan komputer dapat melaksanakan perintah-perintah yang diinputkan. Yang kedua, perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil dari proses perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat yang terdiri atas alat-alat yang menerjemahkan perintah yang telah diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang dimengerti oleh manusia. Dalam sejumlah perangkat input ataupun output ini, dan modal input ataupun output ini memiliki fungsi dan persyaratan utama. Persyaratan utama tersebut adalah kontrol, timing, komunikasi, prosesor, perangkat, dan data buffering, dan deteksi kesalahan. Kemudian perangkat internal seperti memori utama dan sistem bus ini harus dipakai bersama-sama antar sejumlah aktivitas, termasuk diantaranya input dan output data. Dengan demikian, fungsi input ataupun output meliputi persyaratan kontrol dan timing untuk mengkoordinasikan arus lalu lintas antara perangkat internal dan perangkat eksternal seperti perangkat input ataupun output. Prosesor akan meminta modul input ataupun output untuk memeriksakan status perangkat yang terhubung. Jika perangkat sedang beroperasi dan siap mengirimkan data, prosesor akan meminta transfer data tersebut. Apabila perangkat input atau output tersebut dalam keadaan ready, maka prosesor akan melanjutkan transfer data. Apabila perangkat input ataupun output dalam keadaan busy, maka prosesor akan menghentikan transfer data tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal alat input dan output. Yang pertama, alat output ada keyboard. Keyboard adalah sebuah papan kunci yang terdiri dari deretan huruf dan angka. Kita lanjut ke alat input yang kedua, yaitu terdapat mouse atau tikus. Mouse adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan menunjukkan aplikasi program pada layar monitor. Kita lanjut kepada alat input yang ketiga, yaitu scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk merubah teks atau gambar menjadi sebuah teks atau gambar digital untuk diolah di dalam komputer. Kita lanjut pada alat input yang keempat, yaitu optical drive. Optical drive adalah alat untuk membaca kepingan CD dan DVD. Alat output yang pertama pada komputer yaitu sebuah monitor. Monitor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Ini. Nah, berikutnya adalah
Alat output komputer berupa printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil pengolahan pada sebuah komputer menjadi hard copy